Amir terkapar, tidak sadarkan diri di pinggir jalan. Ia bertelanjang badan dan hanya mengenakan celana levis selutut, sehingga tato elang di dadanya dapat terlihat dengan jelas. Kulitnya berwarna sawo matang, rambutnya dicukur sesisir, perutnya buncit. Ia terlihat kumal seperti tidak terurus. 1-2 mobil truk pengangkat pasir melintasi Amir. Deru mobil itu tidak mengusiknya sama sekali. 2 botol bir kosong tergeletak di samping Amir. Kedua kakinya nyeker, entah raib kemana alas kakinya itu. Semalam memang menjadi malam yang panjang bagi Amir. Dia kalah berjudi di pasar Kliwon dan dibuang begitu saja oleh sopir truk di pinggir jalan. Amir memang seorang penjudi berat. Teman-temannya di pasar Kliwon itu adalah para pedagang kaki lima yang kalau malam ikut berjudi dengan Amir. Nasib Amir selalu buruk. Ia lebih sering kalah ketimbang menang. Seperti tadi malam, usai menjual cabai hasil curian dari kebun tetangganya, Amir langsung pergi ke pasar Kliwon untuk bermain judi dadu. Awalnya, Amir sempat menang. Uangnya bertambah berkali-kali lipat. Sayangnya, dia malah kembali kalah dan semua uangnya ludes tak tersisa. "Uang kau sudah habis?" "Mau gimana lagi?" tanya Kohar, pedagang ikan lele yang ikut berjudi. Mir, sudah sana pulang." Surakarta, si bandar judi yang berprofesi sebagai pedagang sayuran, mengusir Amir sambil tertawa. "Sebentar lah bang, aku masih mau main ini." Amir masih penasaran. Dia yakin kalau terus bermain pasti akan menang. Memang sangat mudah bermain judi dadu ini. Ketika bandar sudah memberi aba-aba untuk bermain, para penjudi tinggal menaruh uangnya di atas papan yang bergambar butiran nilai dadu, semacam gambar pada kartu gaple. Amir bengong saja melihat mereka bermain. "Sebaiknya kau pasang nomor 6, saran Amir pada salah satu penjudi. "Halah, diam kau!" Dia tidak mau menerima saran dari pecundang. Setelah satu permainan selesai, Amir melirik Sardi, temannya satu kampung. "Bung, aku mau ngutang dulu sama kau," bisik si Amir. "Yang minggu lalu aja belum kau bayar, Amir." Sardi kesal. "Ini yang terakhir, aku janji pasti aku bayar." Dengan terpaksa, Sardi meminjamkan uangnya. Amir kemudian berjudi kembali. Sialnya, dia tetap kalah dan semua uangnya habis. Amir menyerah dan dia rasa cukup untuk malam ini. Saatnya dia untuk pulang. Tapi teman-temannya Amir tidak membiarkan pulang. Mereka malah mengajak minum bir gratis. Bir murahan itu mereka beli di pinggir jalan. Amir mabuk berat. Salah satu temannya sengaja menjahili Amir. Ia ditelanjangi dan dinaikkan ke atas truk pengangkut beras. Lalu paginya sang sopir truk membuang Amir di pinggir jalan. Dari kejauhan, seorang sopir truk menyadari kalau ada orang yang sedang tertidur di pinggir jalan. Sopir itu membunyikan klakson saat melintasi di depan Amir. Seketika saja, kepala Amir bergerak. Ia akhirnya sadarkan diri. Amir mencoba untuk bangkit. Dari kejauhan, ia mendengar sayup-sayup suara dari speaker masjid. "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah." Tiba-tiba, sebuah mobil pick up melintas. Suaranya mengganggu pendengaran Amir. Entah siapa yang meninggal. Amir juga tidak tahu sekarang dia ada di mana. Yang jelas, ada satu hal yang membuatnya senang. Kebetulan sekali ada orang yang meninggal. Itu artinya dia akan dapat uang. Sudah menjadi hal lumrah
kalau di suatu kampung ada yang meninggal, maka setiap orang yang ikut mensolatkan jenazahnya akan diberi uang sedekah. Mereka biasa menyebutnya uang kematian. Segera Amir beranjak pergi. Ia menuju sumber suara tersebut. Di belakang rumah salah satu warga, Amir bersembunyi. Ia mencuri baju koko dan sarung di jemuran, lalu mengenakannya. Tidak ada satupun orang yang mengenali Amir. Ia membaur dengan kerumunan warga di halaman masjid untuk mensolatkan jenazah. Tanpa disengaja, Amir melihat sebuah amplop tebal yang tergeletak di bawah meja. Itu adalah uang untuk sedekah mayat. Amir tersenyum. Jiwa kriminalnya muncul. Pelan-pelan ia mendekati meja itu dan berhasil mencari sekepok uang. Ia lalu pergi dari kerumunan warga. Nanti malam uang itu akan ia gunakan untuk berjudi. Selesai sholat jenazah, pihak keluarga panik. Mereka menangis karena uangnya hilang dicuri. "Siapapun yang mencuri uang sedekah bapakku, aku sembahi dihantui pocong," teriak Jubaidah sambil menangis. Amir tidak langsung pulang ke rumah. Uang itu ia bawa ke pasar Kliwon untuk berjudi. Dan lagi-lagi dia kalah. Semua uangnya ludes. Dia bahkan ngutang lagi ke temannya. "Jangan pulang dulu lah, Mir. Ayo kita mabuk lagi," ajak temannya. "Enggak ah, kalian tega sama aku." Amir menyingkirkan lengan temannya dari pundaknya sendiri. "Ya iyalah, kali ini kita nggak bakal jahilin kamu lagi, Mir." "Nggak, aku ngantuk. Aku mau pulang. Dari kemarin belum pulang. Istriku pasti khawatir." Amir pulang naik angkot. Angkot di sana memang beroperasi 24 jam. Kebetulan ia menaiki angkot yang sepi penumpang. Sepanjang perjalanan, Amir mencoba untuk ngobrol dengan sopir angkot. Tapi sopir itu hanya menjawab singkat-singkat saja, seperti sedang malas diajak berbicara. Saat melintasi perkebunan bambu, dari kaca belakang angkot, Amir melihat bayangan orang yang sedang berdiri di tengah jalan. Anehnya, walau angkot yang ia tumpangi terus melaju, bayangan itu tidak mau menghilang. "Aneh." Amir menggelengkan kepala. Amir memperhatikan, bukannya semakin menjauh, bayangan itu malah semakin mendekat. "Pak, ada orang yang ikutin kita," kata Amir pada sopir angkot. "Mana uang saya?" Bukannya menjawab, si sopir angkot malah meminta uang. "Hah? Uang?" Amir menoleh ke arah kemudi. Amir berteriak. Ia terkejut melihat pocong di kursi kemudi. Ia kemudian lompat dari angkot, lalu tersungkur ke aspal. Kaki dan lengannya berdarah. Angkot tadi berhenti, lalu perlahan berjalan mundur mendekati Amir yang masih kesakitan. Angkot itu mendekat. Amir bangkit lalu lari sekuat tenaga. Sesekali ia menoleh ke belakang. Angkot itu terus mengejarnya. Ada sebuah jalan kecil di sebelah kanan. Amir berbelok ke jalan tersebut agar angkot tidak bisa mengikutinya lagi. Setelah berusaha mencari jalan pulang dengan menyusuri perkampungan, Amir akhirnya berhasil sampai di rumah. Ia menggedor pintu dengan sangat keras. Napasnya tersengal-sengal. Sesekali ia menoleh ke belakang karena takut ada pocong yang mengikutinya. "Tika, buka pintunya." Tidak lama kemudian, pintu bersuara, bertanda ada seseorang yang membukakannya. "Kemana aja sih, Pak?" Tika masih mengucek matanya yang kantuk. Ia geram dengan kelakuan suaminya itu. Tanpa menjawab, Amir menerobos masuk. Tika heran dengan tingkah suaminya itu. Jangan-jangan ia dikejar-kejar warga lagi lantaran maling. "Kamu kenapa, Pak?" "Maling lagi." Tika menghampiri suaminya. "Udah, jangan banyak omong. Tutup pintunya."
Amir malah balik marah. Tika menggelengkan kepala sambil berjejak kesal. Rasanya ia tidak sanggup lagi hidup bersama lelaki itu. Dari dulu, tabiat Amir tidak pernah berubah. Senang maling dan berjudi. Selama ini yang menghidupi keluarga malah Tika. Ia berjualan es di tempat anaknya sekolah, yaitu SD. "Pak, itu siapa di luar?" Tika mengintip dari balik jendela. "Tik, jangan diintip," desis si Amir. Tika beranjak menghampiri suaminya yang sedang terbaring ketakutan di atas sofa butut. "Dia ngeliatin rumah kita terus, Pak. Aku gak bisa lihat wajahnya, samar gitu," kata Tika. Amir menarik lengan istrinya ke kamar. Di sana ada anak perempuan mereka yang sedang tertidur pulas. Pintu kamar itu lalu dikunci rapat. "Uangku!" Seorang mengetuk jendela kamar, diikuti dengan rintihan minta uang. "Pak, kamu maling uang siapa?" "Setan, Mah, uang setan." Amir mengerutkan dahi dan ketakutan. Tubuhnya bergetar. "Hah? Setan? Kok bisa?" Tika heran. Kaca pintu kamar mereka masih diketuk. "Aku mencuri uang sedekah orang yang meninggal," bisik si Amir. "Bajingan kamu, Pak. Jangan-jangan itu uangnya Pak Rusdi." Tika terkejut. Ia benar-benar marah. "Maksud kamu?" "Pak, makanya kalau udah punya anak istri jangan keluyuran gak jelas. Itu tetangga kita Pak Rusdi meninggal tadi pagi. Jenazahnya dibawa ke kampung tempat kelahiran dia. Pas selesai disolatkan, uang sedekahnya hilang, ada yang curi. Ternyata bapak yang mencuri." "Shh, jangan berisik." Tika menyingkirkan lengan suaminya. Ia lalu mendekat ke jendela. Pocong itu masih di luar. Ia mengetuk kaca jendela kamar dengan cara membentur-benturkan kepala. "Ampun, Pak Rusdi, jangan ganggu kami." Tika mengeraskan suaranya. "Uangku, kembalikan uangku," kata pocong itu dari luar. "Pak, berapa uang yang kamu curi?" Amir menggelengkan kepala. "Aku tidak tahu. Itu banyak sekali. Segepok," jawab Amir. "Kamu pakai judi uangnya?" Amir mengangguk. Refleks saja tangan Tika menampar wajah suaminya. "Bodoh kamu, Pak." Jendela semakin keras digedor. "Ampun Pak Rusdi, saya janji besok akan ku kembalikan uangnya," kata si Amir. Tika menoleh ke suaminya dengan ekspresi wajah kesal. "Uang dari mana?" bisik si Tika. "Pokoknya akan aku usahakan." Suara ketukan perlahan hilang. Tika membuka sedikit tirai jendela. Ternyata pocong itu sudah tidak ada. Keesokan paginya, saat Tika melintas di depan rumah tetangganya, ia melihat Jubaidah menangis di teras rumah. Suami dan kedua anaknya mencoba menenangkannya. Jubaidah itu masih belum ikhlas. Uang sedekah bapaknya dicuri oleh orang. Padahal itu uang tabungannya selama bertahun-tahun. "Ibu kenapa?" tanya Amila. Ia menengadah ketika yang tiba-tiba mempercepat langkah. "Gak apa-apa, Nak. Nanti kamu terlambat masuk kelas. Ayo cepat." Ia menarik lengan anaknya, meminta untuk mempercepat langkahnya. Amila menoleh ke arah pohon jambu. "Bu, ada yang liatin kita," katanya sambil menunjuk. Tika memperhatikan pohon jambu di pinggir jalan, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. "Udah, ayo cepat pergi." Tika tahu itu adalah pocong yang semalam masih mengikutinya. Pagi sekali, Amir sudah ada di pasar Kliwon. Pengunjung pasar sudah ramai. Para pedagang sibuk melayani pembeli, termasuk Sardi yang merupakan penjual ayam potong. Di tengah kesibukannya,
Amir datang menghampiri Sardi. "Tolong aku, Di." "Apalagi, Mir?" tanya Sardi sambil sibuk memotong ayam. "Aku dikejar-kejar pocong." Sardi malah tertawa mendengarnya. "Hahaha, pocong? Zaman sekarang mana ada pocong? Mir, kau mengada-ngada aja. Ini serius. Semalam aku didatangi pocong. Ini semua salahku, Di." "Salah apa kau?" Sardi sambil sibuk mengilo ayam potong dan membungkusnya. "Aku mencuri uang sedekah jenazah," bisikannya pelan di telinga Sardi. "Hah? Sudah gila kau? Jenazah siapa?" "Tetanggaku, Di." Sardi menggelengkan kepala. "Uangnya banyak sekali dan aku tidak sanggup mengembalikannya." "Di, kau tahu di mana tempat dukun sakti di dekat sini?" "Ada, di kampung Kertosari. Mbah Goto namanya. Dia dukun yang sakti. Kau kesana saja. Siapa tahu dia bisa bantu." Amir mengangguk. Sardi dengan baik hati mau membantu Amir. Bahkan ia memberikan uang 200.000 untuk Amir agar bisa membayar dukun itu. Pagi itu juga Amir pergi ke kampung Kertosari dengan naik ojek. Jalan menuju kampung itu rusak, berkerikil. Ada banyak lubang di tengah jalan yang digenangi air hujan. Setelah sekitar 20 menitan perjalanan, akhirnya Amir tiba di kampung Kertosari. Rumah Mbah Goto terbilang bagus, catnya berwarna putih. Pagar rumahnya dicat warna hijau. Di depan pagar itu ada spanduk bertuliskan tabib pengobatan alternatif. Selain dukun, ternyata Mbah juga seorang tabib yang bisa mengobati penyakit kiriman alias santet. "Ini benar rumahnya Mbah Goto?" tanya Amir pada tukang ojek. "Iya benar, saya pernah kesini sekali," jawabnya. Amir membayar ongkos ojek lalu melangkah menuju gerbang rumah Mbah Goto. "Permisi." Amir mengetuk kunci gerbang, menimbulkan bunyi nyaring. Dari dalam rumah muncul seorang wanita yang umurnya sekitar 30 tahunan. Ia mengenakan daster, rambutnya diikat ke belakang. Sambil tersenyum, ia menghampiri Amir. "Iya mas, ada keperluan apa ya?" tanya wanita itu sambil membukakan pintu gerbang. "Saya mau bertemu dengan Mbah Goto. Apa beliau ada di rumah?" "Ada mas, silakan masuk." Amir dibawa masuk ke dalam rumah. Ia sempat terkagum-kagum melihat isi rumah Mbah Goto. Banyak koleksi patung yang terbuat dari kayu. "Mbah, ada tamu." Wanita itu mengetuk pintu kamar Mbah Goto. "Suruh masuk saja." Terdengar suara lelaki tua dari dalam kamar. "Silahkan mas, masuk saja ke kamar Mbah." Dengan sopan, Amir masuk ke dalam kamar Mbah Goto. Di sana ia melihat Mbah Goto sedang santai di atas sofa sambil menonton TV. Kakinya diselonjorkan ke meja. Ia menoleh pada Amir. "Silakan duduk." Mbah Goto menurunkan kakinya. Ia bergeser memberi tempat untuk Amir. "Terima kasih Mbah. Saya Amir. Saya mau meminta pertolongan Mbah." Mbah Goto masih memperhatikan layar TV dan menayangkan film kartun lawas. Sesekali ia tertawa. Amir mulai ragu kalau Mbah Goto ini dukun sakti. "Masalahnya apa?" tanya Mbah Goto. Ia kembali menaikkan kakinya ke atas meja. "Dikejar-kejar pocong Mbah." Mbah Goto malah tertawa terbahak-bahak. Ia sekarang menoleh ke arah Amir. Tanpa diminta, Amir menceritakan apa yang sudah ia perbuat, sehingga pocong itu mengejarnya. Mbah Goto mengangguk-angguk, tapi malah fokus kembali ke TV. "Jadi gini Mbah, pocong itu minta uangnya kembali.
Tapi aku tidak mampu. Ya Mbah, tolong bantu saya biar pocong itu pergi. Mbah Koto mematikan TV. Ia menghembuskan napas berat dan perlahan bangkit. Ia mengambil sebuah botol cembung dari dalam lemari. Kalau pocong itu datang lagi ke rumahmu, kamu buka tutup botol ini. Nanti dia akan terkurung di dalam botol. Amir tersenyum. Terus kalau udah terkurung, nanti botolnya saya apakan, Mbah? Kau simpan baik-baik, jangan sampai pecah. Pocong itu nantinya bisa mendatangkan keberuntunganmu juga. Wah, serius, Mbah? Iya nih, ambil. Amil meraih botol cembung itu. Tapi tiba-tiba ekspresi wajahnya datar kembali. Ia belum menanyakan harga botol itu. Berapa ya Mbah harganya? Gratis. Ambil saja. Aku tahu kamu orang susah. Mbah Koto tertawa. Ia menyalakan TV lagi dan lanjut menonton kartun. Amir berkali-kali mengucap terima kasih, kemudian pamit dari hadapan Mbah Koto. Malamnya, saat anak Amir sudah tidur, ia dan istrinya bersiap di jendela rumah. Mereka mengintip dari balik jendela, mencari keberadaan pocong. Tepat pukul 12 malam, terlihat asap kental menyembur di depan rumah mereka. Saat asap hilang, terlihat pocong berdiri di sana. Uangku, lirih pocong itu. Amir memberanikan diri. Ia membuka pintu rumah, lalu menyodorkan botol itu ke arah pocong. Seketika, pocong itu berubah kembali menjadi gumpalan asap, lalu masuk tersedot ke dalam botol. Mampus kau! Hahaha. Amir menyimpan botol itu dengan sangat rapi. Ia membungkusnya dengan kain bekas, kemudian dimasukkan ke dalam kardus. Ia menyimpannya di dalam lemari. Tidak ada seorang pun yang boleh membuka lemari itu. Zahra, anak perempuan Amir pun berkali-kali diingatkan oleh ibunya agar tidak membuka lemari tersebut. Tengah malam, saat mereka sedang tidur, terdengar suara botol yang seperti diketuk. Tika terbangun. Suara itu bersumber dari dalam lemari. Pocong dari dalam botol memaksa ingin keluar. Tika mengguncang-guncangkan tubuh suaminya. Pak, bangun. Ada apa? Amir terbangun, masih dalam keadaan ngantuk. Dengar Pak. Amir meruncingkan daun telinganya. Pocong? Iya Pak. Amir segera turun dari tempat tidur. Ia lalu membuka lemari dan memeriksa keadaan botol. Di dalam botol menggumpal asap putih yang melayang tapi tenang. Botolnya bergetar sambil terus mengeluarkan suara ketukan. Pak, bagaimana kalau nanti botol ini pecah? Kamu jangan khawatir. Botol ini sakti dan tidak ada yang bisa ditembus pocong sialan itu. Tika, lihat ini. Amir menunjukkan botol itu kepada istrinya. Aneh sekali. Dari dalam botol itu muncul 4 digit angka yang entah apa maksudnya. 3, 7, 8, 5. Amir buru-buru mencatatnya. Itu nomor apa Pak? Nggak tahu. Dicatat saja dulu. Siapa tahu bisa jadi jimat. Suara ketukan dari dalam botol sudah hilang. Amir meletakkan kembali botol ke tempat semula dengan sangat hati-hati. Keesokannya di pasar Kliwon, Amir membantu Sardi berjualan. Kalau lagi rajin, ia mau bekerja apapun di pasar itu. Kadang menjadi tukang pikul, kadang bantu lapak orang, tapi ia lebih sering hanya tiduran saja di pojok pasar sambil menunggu mangsa untuk dicopet. Sardi, muncul seorang lelaki dari arah barat yang mengenakan topi koboi. Ia membawa buku dan pulpen. Woi, Arman. Sardi menoleh ke arah lelaki itu sambil tersenyum.
Biasa. Mau pasang togel nggak? Arman membuka buku di bawahnya. Di dalam buku itu banyak sekali digit nomor togel untuk dipilih. Boleh deh, aku pasang 2 digit saja. Di sela kesibukannya, ia mengeluarkan uang Rp2.000. Mau nomor berapa? Tanya Arman. 47, ujar Sardi. Ia kembali meraih goloknya dan memotong daging ayam. Hai kau Amir, pasang togel lah. Gak punya duit bang. Duit yang kau kasih kemarin sudah habis, tanya si Sardi. Tiba-tiba wajah Amir cerah. Ia ingat kalau si dukun menolak uang itu. Buru-buru Amir merogoh celananya. Ini masih ada. Berapa itu? Aku pasang 1.000 perak aja lah bang. Uangnya buat judi nanti malam. Berapa digit? Ambrung terdiam. Dia ingat 4 digit nomor yang tertera di dalam botol. 4 bang, 4 digit. Nomornya? Arman bersiap untuk mencatatnya. 3, 7, 8, 5. Mantap. Semoga beruntung kau. Arman beranjak pergi. Ia akan berkeliling pasar untuk menawarkan judi togel. Beberapa hari kemudian, nomor togel 4 digit keluar. Amir terkejut karena taruhannya benar. Nomor yang keluar dari togel yaitu 3, 7, 8, 5. Amir mendapatkan hadiah besar sebesar 2 juta rupiah. Ia menyesal karena tidak bertaruh lebih banyak. Aku menang togel, Dik. Nomornya dari botol semalam. Wah, serius pak? Ya Dik, nanti malam kita lihat lagi botolnya. Siapa tahu muncul nomor togel lagi. Namun, sampai 3 hari berikutnya, botol itu tidak mengeluarkan nomor togel. Hanya ada suara ketukan dari dalam botol. Pocong itu mendesak ingin dikeluarkan. Pocong sialan, bikin berisik saja. Amir melempar gantungan baju ke arah lemari. Suara itu sangat mengganggu sehingga keluarga Amir susah tidur. Pak, coba pindahkan botolnya ke dapur, saran Tika. Amir menuruti saran istrinya. Ia membawa botol itu ke dapur, lalu diletakkan di atas meja makan. Akhirnya, keluarga Amir bisa memejamkan mata. Kini suara itu hanya terdengar pelan dan sayup. Namun, sebelum Amir terlelap, tiba-tiba terdengar suara gaduh di dapur. Mereka mendengar suara seperti kaca yang pecah. Sesaat kemudian diikuti suara kucing mengeong. Pak, botolnya! Tika panik dan membangunkan suaminya. Mereka berdua berlari ke dapur. Hanya gelas yang jatuh. Amir mengelus dadanya. Botol itu ternyata masih aman. Ia mengambil botol tersebut, lalu menaruhnya kembali ke dalam lemari. Malam itu mereka tidur dengan ditemani suara dari dalam botol yang sangat mengganggu. Besok pagi, Amir akan mendatangi kembali Mbah Goto. Siapa tahu dia bisa mengatasi masalah ini. Kalau bisa, rasanya Amir ingin memberikan saja botol itu kepada Mbah Goto. Dia sudah tidak sanggup menyimpannya lagi. Keesokan harinya, Amir mendatangi rumah Mbah Goto. Seperti biasa, dukun itu sedang santai di atas sofanya. Mbah Goto ini tidak terlihat seperti dukun pada umumnya. Lebih seperti orang biasa yang hobi menonton TV. Kau simpan saja di rumah. Kau tahu, pocong dalam botol ini bisa buat kamu kaya, kata Mbah Goto. Bagaimana caranya, Mbah? Kamu coba buka warteg, letakkan botol itu di dapur. Daganganmu pasti laris. Gak ada modalnya, Mbah. Mbah Goto menggelengkan kepala. Ia bangkit dari duduknya, lalu mengambil sebuah kardus dari dalam lemari. Di dalam kardus itu terdapat tumpukan uang 100 ribuan. Entah berapa jumlahnya. Ia menghitung beberapa lembar uang, lalu menyerahkannya pada Amir. Ini 3 juta. Kau buka warteg di pasar Kliwon. Serius, Mbah? Iya, ambil saja. Aku senang kalau bisa bantu orang. Hati-hati, jangan sampai botolnya pecah. Kau jaga baik-baik. Terima kasih, Mbah.
Amir berkali-kali mencium tangan Mbah Goto. Tanpa banyak pikir lagi, Amir menyewa sebuah kios di Pasar Kliwon. Kios itu ia dapatkan dari teman berjudi. Harganya sudah dinego habis-habisan, sehingga bisa dibayar per bulan dan cukup murah. Biaya sewanya hanya 500.000 per bulan. Tika akhirnya beralih profesi menjadi penjaga warteg. Hari pertama buka, ia tidak masak terlalu banyak karena takut tidak habis. Nyatanya, baru 3 jam buka, dagangan Tika sudah ludes. Wartegnya ramai pengunjung. Botol itu benar-benar mendatangkan keberuntungan. "Masak lagi, Tik," pinta si Amir. "Ya, Pak, mumpung lagi ramai pembeli." "Wah, kita bakal jadi orang kaya ya, Bu." Wajah Amir sumringah. Sebenarnya ada yang aneh dari masakan Tika. Menurut salah satu pelanggan, kalau mereka makan di warteg itu rasanya sangat enak dan nikmat sekali. Tapi kalau makannya dibungkus dan dibawa ke rumah, rasanya jadi hambar, kurang enak. Walaupun begitu, pelanggan warteg Amir semakin lama semakin banyak. Dari bulan ke bulan, usaha wartegnya semakin maju. Ia meraup keuntungan yang besar, sehingga bisa membayar karyawan. Tidak ada yang tahu kalau di dapur warteg itu ada botol pocong yang menjadi alat pesugihan mereka. Setiap malam, botol itu masih bersuara, namun tidak ada yang menyadarinya. "Pak, sebaiknya kita kembalikan saja uang yang pernah kamu curi." Jangan Bu. Kau ini bodoh. Nanti pocongnya malah pergi. Dagangan kita bagaimana nanti?" Tika tertunduk. Amir mengelus bahu istrinya. "Kau jangan khawatir. Selama pocong itu dikurung, kita pasti baik-baik saja. Dan yang terpenting..." Amir mendekatkan mulutnya ke telinga Tika. "Dagangan kita laris," bisiknya. Suatu hari, ada kegaduhan di wartegnya Amir. Seorang anak laki-laki indigo mengamuk saat ayahnya hendak mampir ke wartegnya Amir. Ia tidak mau masuk ke dalam warteg itu lantaran melihat banyak sekali makhluk gaib di dalamnya. "Ayah mau makan dulu sebentar, Nak." "Gak mau, Ayah. Jangan makan di situ." Ia menuju ke dalam warteg Amir. Dari perwatakannya dapat dilihat kalau anak itu baru berumur 6 tahun. "Gak apa-apa, sebentar doang kok. Habis ini kita pulang ya, Nak." Ayahnya menarik lengan anak itu. "Gak ya, lihat itu, banyak setannya. Itu piring juga banyak cacing." Akhirnya ayahnya menuruti kemauan anak itu. Ia tidak jadi makan di wartegnya si Amir. Para pelanggan pun kehilangan nafsu makannya. Tidak seperti biasanya, Pasar Kliwon sepi tengah malam begini. Tidak ada kegaduhan orang yang sedang berjudi. Kios-kios sayuran pun biasanya buka 24 jam, sekarang tutup. Mungkin mereka mau berlibur untuk beberapa hari. Di tengah pasar yang sepi, seorang gelandangan sibuk mengorek tumpukan sampah. Mamat, si pemulung yang umurnya masih muda, itu dari pagi belum makan. Wajahnya meringis menahan perutnya yang semakin perih. Karung butut berisi sampah plastik yang dibawanya diletakkan begitu saja. Karung itu hanya terisi sedikit, tak ada seperempatnya. Sementara isinya kalau dijual belum cukup untuk membeli sebungkus nasi. Tengah malam seperti itu, ia terbangun karena lapar. Terpaksa ia mencari sisa makanan di tong-tong sampah sepanjang Pasar Kliwon. Sialnya, Mama tidak menemukan apapun yang bisa dimakan. Ia hanya menemukan sampah-sampah yang berbau busuk, sisa sirup ikan, potongan tulang ayam, dan sayuran busuk. Wajah Mamat sangat lesu. Ia mengambil kembali karung buntut, lalu menyeretnya. Perlahan ia melangkah menyusuri Pasar Kliwon dan berharap ada sisa makan yang bisa ia temukan. Wajahnya berbinar saat dari kejauhan melihat sesuatu yang sepertinya bisa dia makan.
Itu sebuah pepaya yang sebagian matang, namun sebagian lagi busuk. Mungkin si penjual sengaja tidak memasukkan buah itu ke keranjang dan meninggalkannya. Segera Mamat mempercepat langkahnya. Ia memotong buah itu dengan kedua jempolnya. Ia terlihat sangat lahap saat memakan buah pepaya. Belum juga selesai, tiba-tiba ia mendengar sesuatu yang aneh dari arah barat. Sambil memakan pepaya, Mamat melangkah mencari sumber suara tersebut. Itu seperti suara kaca yang beradu. Langkah Mamat terhenti di depan kios. Di bagian depan kios itu tertuliskan, "Warteg Berkah Sugih." Itu warung milik si Amir. Kios itu dikunci rapat. Tidak mungkin bisa dibobol maling. Mamat pergi ke belakang kios. Ia melihat ada sebuah kaca ventilasi udara yang cukup tinggi. Ia menoleh ke sekeliling dan menemukan tumpukan bekas keranjang buah. Disusunnya keranjang-keranjang itu sampai tinggi. Ia lalu naik ke atas keranjang. Dengan sekuat tenaga, Mamat memecahkan kaca ventilasi tersebut. Serpihan beling sempat mengenai pipinya. Ia mengaduk kesakitan, lalu membersihkan sisa kaca pada ventilasi udara. Setelah bersih, ia lalu masuk ke dalam warteg tersebut. Mamat melompat, dan sekarang ia berada di dapur. Suara itu masih terdengar jelas. Pelan-pelan ia mengikuti sumber suara, hingga akhirnya ia menemukan sebuah botol yang aneh. Botol itu berisi kumpulan asap. Di dalamnya juga mengeluarkan suara ketukan. Mamat mengocok botol itu. Tidak ada yang berubah. Suara masih saja terdengar dari dalam botol. "Botol apa ini?" gumam Mamat. Ia malah mencabut botol-botol itu. Seketika asap pekat keluar dari dalam botol, memenuhi ruangan dapur. Mamat terbatuk-batuk. Ia mengibas-ngibas kedua tangannya untuk menyingkirkan asap, dan tampaklah sesosok pocong di hadapannya. Pocong itu merintih minta uang dikembalikan. Mamat terkejut lalu jatuh pingsan. Keesokan harinya, pasar Kliwon geger karena kios Amir dibobol pencuri. Mamat dibawa ke kantor polisi. Ia ditahan, sementara Amir dan Tika mulai panik karena botol itu dibuka oleh si Mamat. Hari itu, Tika menutup kiosnya untuk sementara. Amir akan mendatangi Mbah Goto untuk berkonsultasi. Sayangnya, saat Amir mendatangi rumah Mbah Goto, ternyata dukun itu sudah meninggal dunia. Rumahnya ramai didatangi warga yang hendak melayat. Amir kebingungan. Ia buru-buru pulang. "Bagaimana ini, Pak?" tanya Tika sambil menyuguhkan kopi pahit ke depan hadapan suaminya. "Gini, kita buka saja wartegnya. Lagi pula pelanggannya kan udah banyak. Mungkin tanpa botol itu pun warteg kita akan tetap ramai. Atau gini saja, Pak, kita kembalikan saja uangnya yang pernah kamu curi itu." "Jangan, nanti aku malu. Biarkan saja. Lagi pula pocong itu tidak akan menyakiti kita," kata si Amir. Hari berikutnya, setelah mengantarkan anaknya ke sekolah, Tika membuka kembali warteg itu. Pengunjung tetap ramai. Semua terlihat baik-baik saja. Namun, saat para pengunjung itu sedang makan dengan lahap, tiba-tiba perut mereka terasa mual lalu muntah darah. Semua hidangan berubah menjadi tumpukan cacing yang menjijikan. Para pelanggan terkapar kesakitan sambil memegangi perut. Mereka berteriak seperti orang yang terkena santet. Warteg Tika dipenuhi muntahan darah. Satu pasar heboh. Orang-orang berkerumun ingin melihat kejadian aneh itu. "Bangsat, kau pakai pesugihan ya?" teriak salah seorang pengunjung pasar. "Iya ini, kalian pasti menggunakan pesugihan," sahut pengunjung pasar lainnya. Para pengunjung warteg yang menjerit kesakitan akhirnya dibawa satu persatu ke rumah sakit terdekat. Lain hal yang terjadi dengan Tika dan Amir. Mereka dilempari sampah dan batu. Kiosnya diacak-acak, uangnya dirampas lalu dibakar di hadapan mereka berdua. "Ampuni kami, sungguh kami tidak menggunakan pesugihan." Amir memeluk istrinya.
melindunginya dari amukan warga. Halah, bohong kau! Sebuah kayu menghantam kepala Amir. Ia terkapar dengan darah bercucuran. Bapak! Tika menjerit sambil merangkul suaminya. Sebelum warga sempat membunuh mereka berdua, polisi datang berhamburan ke pasar Kliwon. Salah satu pimpinan polisi menembakkan senjata api ke udara untuk membubarkan kerumunan. Untung saja, Amir dan Tika masih bisa diselamatkan. Dan yang terjadi selanjutnya sangat menyedihkan. Warteg mereka ditutup paksa, lalu dilabeli warteg pesugihan. Itu sangat memalukan. Akibat hantaman benda tumpul, Amir tidak sadarkan diri selama 2 hari. Ia dirawat di rumah sakit yang sama dengan para pelanggan wartegnya. Suatu malam di rumah sakit, saat Tika dan anaknya tertidur pulas di samping ranjang Amir, tirai jendela bergerak tertiup angin. Muncul bayangan pocong di luar sana yang siap menagih uangnya kembali. Sementara itu, Amir terbaring dengan tenang. Tangannya diinfus, mulutnya dipasangi alat bantu pernafasan. Dadanya turun naik, pertanda kalau ia masih hidup. Amir bermimpi kalau dirinya sedang ada di sebuah tempat yang sunyi. Ia duduk seorang diri di atas bangku. Dari arah kanannya terdengar suara langkah sepatu mendekat. Itu Mbah Goto. Amir menyengir, bahagia saat melihat lelaki tua itu. Mbah, tolong aku. Bagaimana cara menghentikan pocong itu? Kalau kau tidak mau mengembalikan uangnya, kau datangi saja kuburannya. Lalu kau curi tali kain kafan di bagian pergelangan kaki. Amir terdiam sejenak. Ada lagi yang harus saya lakukan, Mbah. Kau telan tali itu. Amir mengangguk. Itu terdengar sangat mudah. Ia pasti bisa melakukannya. Baginya, mengembalikan uang hasil curian adalah aib. Ia tidak sanggup menanggung malu. Apalagi yang ia curi adalah tetangganya sendiri. Lebih baik Amir melakukan apa yang disarankan Mbah Goto saja. Ia tergerak bangun. Nafasnya terengah-engah, lalu menoleh ke arah jendela. Bayangan pocong masih berdiri di sana. Buru-buru Amir membangunkan istri dan anaknya. Mereka berteriak panik, membuat dokter dan perawat berdatangan. Pocong! Dok, ada pocong! Amir merujuk ke arah jendela. Tapi tidak ada apa-apa di sana. Tenang, tenang Pak. Bapak pasti berhalusinasi, kata dokter sambil membaringkan kembali tubuh Amir. Besoknya, Amir minta pulang. Ia merasa sudah tidak perlu lagi dirawat. Sebenarnya dokter menyarankannya agar tetap melakukan rawat inap untuk 2 hari lagi. Tapi Amir bersikap keras ingin pulang. Ia tidak sabar ingin segera melakukan apa yang disarankan Mbah Goto di dalam mimpinya. Semua sudah Amir persiapkan. Dia akan melakukan aksinya seorang diri. Sebenarnya Tika melarang suaminya untuk melakukan hal aneh dan menyarankan agar mengembalikan uang jenazah itu. Tapi Amir tetap tidak mau. Maka malam itu, saat orang-orang sedang tertidur pulas, Amir berangkat menuju kuburan Pak Rusdi dengan mengendarai motor barunya. Siang tadi, ia sudah pergi ke sana untuk memastikan lokasi kuburan Pak Rusdi. Tidak sampai 20 menit, ia tiba di pemakaman. Ia menoleh ke sekeliling, memastikan kalau tidak ada siapapun yang melihat aksinya. Amir tersenyum. Ia sudah menemukan kuburan Pak Rusdi. Sebuah cangkul dikeluarkan dari dalam karung. Pocong bangsat, gumam Amir. Saat cangkul itu ditancapkan di atas tanah kuburan, tiba-tiba permukaan tanah itu bergetar. Amir panik, tapi ia tetap melakukan aksinya. Tanah itu berhasil ia gali. Bau busuk keluar menusuk hidung. Mayat itu sudah penuh dengan belatung. Wajahnya membusuk, bahkan terlihat tulang tengkoraknya. Tangan Amir bergetar saat mengambil tali kain kafan di bagian pergelangan kaki. Ia meraih sebotol air dari permukaan makam yang sengaja ia bawa.
Ia menggulungkan tali tersebut, lalu menelannya sambil meneguk air. Setelah berhasil menelan tali kain kafan tersebut, ia menutup kembali liang lahat itu, bergegas ia pulang. 2 hari berlalu, tidak ada pocong yang mengganggu keluarga Amir. Ia kira saran Mbah Koto itu berhasil mengusir pocong. Sayangnya, ketenangan keluarga Amir pun hanya bertahan 2 hari. Di malam berikutnya, pocong itu kembali muncul. Ia mengetuk-ngetuk pintu rumah, membuat Amir dan keluarga susah untuk tidur. Entah apa yang terjadi, Amir tidak mengerti. Padahal dia sudah melakukan semua yang dikatakan oleh Mbah Koto. Pelan-pelan, Amir dan istrinya keluar dari rumah. Keluar dari kamar, mereka mengintip dari balik tirai jendela. Benar saja, pocong itu berdiri di depan rumah, sambil menggedor-gedorkan pintu dengan kepalanya. Di bagian pergelangan kaki, kain kafannya terbuka karena talinya sudah dicuri oleh Amir. Kini, pocong itu hanya bergumam dengan suara tidak jelas. "Pak, kamu benar-benar udah melakukan apa yang disarankan Mbah Koto?" tanya Tika. "Udah, Tik. Aku sudah menelan tali kain kafannya." Tika berpikir sejenak. "Pak." Ia lalu menyentuh pundak suaminya. "Tadi siang, kamu buang air besar ya?" Amir mengangguk. "Aduh." Ia memukul jidatnya. "Iya, jangan-jangan tali itu ikut keluar, Pak," ujar Tika. "Kayaknya memang seperti itu. Tapi aku harus bagaimana? Tali itu pasti keluar kalau aku selalu saja buang air. Terus sekarang bagaimana, Pak?" Amir menggelengkan kepala. "Bu, tutup pintu kamar. Nanti Amalia dan Zahra bangun." Tika mengangguk, lalu menutup pintu kamar rapat-rapat. Suara ketukan pintu perlahan hilang. Amir dan Tika bisa tidur kembali dengan tenang. Sampai pagi tiba, pocong tidak lagi mengganggu mereka. Keesokan harinya, Amir tidak ada di rumah. Tika mengira kalau suaminya itu sudah berangkat ke pasar Kliwon atau ke tempat lain untuk mencari penangkal pocong. Tapi sampai malam tiba, Amir tidak kunjung pulang. Tika panik. Dia yakin kalau pocong itulah yang menjadi penyebab suaminya hilang. Akhir-akhir ini juga pocong itu tidak lagi muncul. Dengan sisa uang yang ada, akhirnya Tika memutuskan untuk mengembalikan uang yang pernah dicuri oleh suaminya. Sore itu, Tika mengetuk pintu rumah Jubaidah. Wanita itu mempersilahkan Tika untuk masuk. Ruangan rumah tampak hening. Terkesan hanya Jubaidah yang tinggal sendirian di rumah itu. "Jubaidah, aku mau ngomong sesuatu sama kamu." "Tumben sekali. Ada apa ya, Mbak Tika?" Jubaidah tersenyum. "Tapi aku mohon kamu jangan marah." Tika menyentuh lengan Jubaidah. "Ada apa ya?" Ragu-ragu, Tika mengeluarkan amplop coklat berisi uang. "Dulu suamiku yang mencuri uang sedekah bapakmu. Sekarang aku mau kembalikan uang itu." Jubaidah terkejut, sekaligus tidak percaya dengan apa yang dikatakan Tika. "Jadi, suamimu yang mencuri uang sedekahnya?" Ia menyingkirkan lengan Tika. Tika mengangguk. "Tega sekali keluarga kalian. Makan uang haram. Sementara aku malu karena nggak bisa ngasih sedekah buat bapak. Asal Mbak tahu, itu uang tabunganku, Mbak." "Iya, aku tahu. Aku mohon, maafkan keluarga kami, Jubaidah. Ini bukan masalah uangnya. Ini soal harga diri dan tanggung jawab. Tanggung jawab aku sebagai anak. Aku nggak bisa memaafkan kalian." Jubaidah malah mengusir Tika. Ia tidak sudi menerima uang dari Tika. Bahkan Jubaidah mengancam akan membawa kasus ini ke pengadilan. Tika tidak putus asa. Tidak ada cara lagi untuk mengembalikan suaminya. Setiap kali anak-anaknya menanyakan Amir, Tika selalu bilang kalau bapak mereka sedang bekerja di luar kota. Sore itu, hujan turun dengan deras. Tika sedang memasak telur dadar. Sudah seminggu,
Amir hilang dan Tika belum melaporkannya ke polisi. Lagi pula, ini bukan urusan polisi. Tika merasa tidak ada gunanya melibatkan polisi karena ini adalah urusan gaib. Satu-satunya cara adalah mencari dukun sakti Mbah Goto yang bisa menerawang keberadaan suaminya itu. Tika, tiba-tiba ada suara yang memanggil dari belakang. Itu jelas sekali suara si Amir. Tika menoleh ke belakang. Ia berjalan ke ruangan tamu. Tangannya masih memegang spatula. Tika, tolong aku Tika. Suara itu sekarang ada di dapur. Pak, kamu di mana Pak? Panggil Tika. Ia panik mencari ke seluruh ruangan rumah. Suara itu hilang. Tika menangis. Ia sudah mendatangi beberapa dukun, tapi mereka menyarankan untuk mengembalikan uang yang pernah Amir curi. Tika bingung lantaran Zubaidah tidak mau menerima uang itu. Saat Tika bangun dari duduknya, tiba-tiba saja seperti ada yang menendang dadanya. Ia terpental beberapa langkah ke belakang dan tidak sadarkan diri. Yang terjadi selanjutnya sangat aneh. Dia membenturkan kepalanya sendiri ke dinding sampai berdarah. Ibu! Zahra muncul dari dalam kamar. Ibunya tidak menjawab. Ia terus membenturkan kepalanya ke dinding dengan keras. Ibu kenapa? Zahra mendekat, perlahan lalu menyentuh punggung ibunya. Ia sangat terkejut saat melihat ibunya sendiri. Wajah Tika penuh dengan darah. Kedua bola matanya berubah menjadi putih semua. Ia menakuti pada Zahra, anak kandungnya sendiri. Anak itu berteriak. Tidak lama kemudian Amilah muncul. Ia juga ketakutan saat melihat wajah ibunya yang aneh. Wajahnya sangat mengerikan. Tika yang sedang dikendalikan makhluk gaib mendekati kedua anaknya perlahan. Sebuah pisau diraihnya. Ia hendak membunuh kedua anaknya. Pocong yang dirasukinya itu benar-benar sudah marah. Kali ini dia akan menghabisi semua keluarga Amir. Untungnya Amilah berhasil lari keluar rumah, sementara Zahra tidak bisa lari. Ia sangat ketakutan dan berteriak sekencang mungkin. Tika mengayunkan pisau di tangannya dan hendak menusukkannya kepada Zahra. Tapi dari pintu rumah muncul Pak Darsoni, seorang ustadz kampung. Ia lari menabrakkan dirinya sendiri pada tubuh Tika. Pisau di tangannya wanita itu menembus sembarang arah hingga melukai lengan Pak Darsoni. Dengan susah payah, akhirnya Pak Darsoni berhasil melepaskan pisau itu dari genggaman Tika. Kedua telapak tangan Pak Darsoni berlumur darah karena menyentuh wajah Tika. Ia membisikkan ayat-ayat Al-Quran ke telinga Tika. Wanita itu mengamuk tidak karuan, berteriak memukul-mukul punggung Pak Darsoni. Warga mendengar kegaduhan. Mereka berkerumun di mulut-mulut pintu rumah Tika. Terkecuali Zubaidah, ia tidak peduli apapun yang terjadi pada keluarga Amir. Amilah dan Zahra sudah diamankan warga. Mereka menangis sambil memanggil-manggil ibunya. Tubuh Tika perlahan lemas, matanya terpejam. Dengan dibantu warga, Tika dibaringkan di atas tempat tidurnya. Tidak ada yang tahu kenapa hal ini bisa terjadi. Kalau saja Pak Darsoni tidak bertemu dengan Amilah yang sedang minta tolong, mungkin saja nyawa Zahra sudah melayang di tangan ibunya sendiri. Setelah siuman, Tika menceritakan semuanya. Pak Darsoni menyarankan agar Tika tinggal bersama keluarga Pak Darsoni untuk sementara waktu, karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi lagi. Tika mengiyakan dan berharap kalau Pak Darsoni bisa membantu permasalahannya. 2 hari tinggal bersama keluarga Pak Darsoni, pocong itu tidak lagi muncul. Mungkin karena rumah Pak Darsoni sering dilantunkan ayat suci. Keluarga Pak Darsoni pun sangat ramah. Mereka memperlakukan Tika dan anak-anaknya layaknya keluarga sendiri. Sudah berkali-kali Pak Darsoni mendatangi Zubaidah, membujuknya agar mau menerima uang yang dicuri Amir. Tapi
Tetap saja wanita itu keras kepala. Dia bersumpah sampai kapanpun tidak akan pernah memaafkan keluarga si Amir. Jubaida tetap tidak mau menerima uangnya. Pak Darsoni duduk di atas sofa. Ia membuka panci lalu meletakkannya di atas sofa. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Pak Darsoni terdiam. Ia sedang berpikir. Begini saja, kau bagikan uang itu ke warga kampung tempat Pak Rusdi dimakamkan. Kau niatkan sedekah untuk jenazah Pak Rusdi. Tika mengangguk. Besoknya ia langsung menuju kampung tersebut. Satu persatu Tika mendatangi rumah penduduk. Ia meminta maaf atas apa yang telah suaminya lakukan. Ada yang menasihati Tika, ada juga yang menyumpahi lalu marah-marah. Tapi Tika tetap membagikan amplop berisi uang sedekah. Setelah selesai, ia mendatangi kuburan Pak Rusdi untuk meminta maaf sambil menangis. Tolong, kembalikan suamiku, desis Tika. Gundukan kuburan itu bergetar seperti ada yang mengguncangkannya. Tika mundur beberapa langkah. Ia ketakutan. Dari sela-sela tanah kuburan, perlahan muncul asap kental diiringi dengan suara rintihan. Kembalikan tali kain kafanku. Tika hampir lupa kalau tali kain kafan itu juga sempat dicuri oleh Amir. Baik, aku akan cari tahu itu, kata Tika. Segera Tika, yang ada di dalam benaknya hanya satu. Pasti tali itu masuk ke dalam lubang septic tank. Mau tidak mau, septic tank rumahnya harus dibongkar. Sesampainya di kampung, dia langsung mendatangi tukang bangunan dan memintanya untuk membongkar septic tank rumahnya. Tika tahu tidak mudah menemukan tali itu. Tapi mau bagaimanapun, ia harus tetap mencobanya. Maaf mbak, kalau harus masuk ke dalam septic tank, saya tidak sanggup. Tika diam sejenak. Tak apa, biar aku saja yang masuk. Aku hanya minta tolong bongkar septic tanknya aja. Memangnya apa yang mau mbak cari? Tanya Ruslan. Pokoknya benda penting. Bisa ke rumah sekarang? Tanya Tika. Bisa mbak, sebentar ya. Ruslan masuk ke dalam rumahnya, lalu muncul kembali dengan membawa palu pemecah batu dan juga linggis. Dengan susah payah, Ruslan membongkar septic tank rumahnya. Mereka berdua mengenakan masker dan kacamata. Setelah berhasil dibongkar, Tika pelan-pelan masuk ke dalam septic tank. Tubuhnya tenggelam sedada. Bau menyengat membuatnya merasa pusing. Tangannya meraba segala arah, mencari tali. Ketemu mbak? Tanya Ruslan dari atas. Tika menggelengkan kepala. Namun tidak lama kemudian, lengan Tika meraih sebuah tali. Ia tersenyum. Tika yakin kalau itu adalah tali kain kafan. Anehnya, tali itu seperti tersangkut pada sesuatu, sehingga susah dicabut. Susah dicabut nih, kata Tika. Ia menarik tali itu sambil berteriak. Mengeluarkan seluruh tangannya, tali lepas. Tika terjungkal. Untung saja ia masih bisa menahan keseimbangan. Dugaan Tika benar-benar kalau tali itu adalah tali kain kafan. Segera ia naik ke permukaan lalu mencuci tali tersebut. Itu tali apa mbak? Tanya Ruslan. Tika tidak menjawab. Ia malah beranjak ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Setelah selesai, ia kembali menghampiri Ruslan dan memberi sejumlah uang. Ini uang upahmu. Wah, besar sekali mbak. Ya, itu upah sekaligus untuk menutup kembali septic tanknya ya. Dan ini uang untuk membeli bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menutup septic tank. Lanjut Tika. Baik mbak. Ruslan beranjak pergi ke toko material. Malam hari, Tika kembali mendatangi kuburan Pak Rusdi. Ia membawa senter sebagai penerang. Burung hantu berkukuk dari balik pepohonan, membuat suasana menjadi semakin menakutkan. Sesampainya di kuburan, Tika mengeluarkan tali kain kafan dari dalam plastik warna hitam. Ini, kau kembalikan talinya, ujar Tika. Wajahnya jelas ketakutan.
Gundukan kuburan itu tidak bergerak sama sekali. "Pak Rusdi, tolong kembalikan suamiku." Kali ini Tika menangis sambil memohon. Dari dalam tanah tiba-tiba muncul sebuah tangan. Tika terkejut. Ia buru-buru menyodorkan tali itu. Tangan itu langsung meraihnya, lalu masuk kembali ke dalam tanah. Perjuangan Tika tidak sia-sia. Dari kegelapan muncul Amir, terlihat sangat kelelahan. Berjalan tertati-tati. Segera Tika berlari ke arah suaminya, lalu memeluknya sambil menangis. Sebelum pergi meninggalkan kuburan, Amir menghentikan langkahnya. Ia menoleh ke kuburan Pak Rusdi dan meminta maaf. "Maafkan kami, Pak."